Amin. Jemaat kami undang berdiri dan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 293. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus Khalik langit dan bumi. Amin. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kami memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, bawalah kami kepada anak-Mu agar kami menjadi miliknya. Berikanlah kepada kami iman yang teguh, agar kami hanya berharap kepada-Mu. Janganlah biarkan jemaat-Mu berpengharapan hanya kepada hal-hal yang duniawi, karena hanya Engkau pengharapan dan keselamatan kami. Kiranya Engkau mengasihi dan menunjukkan jalan kepada kebahagiaan, agar kami memperoleh rahmat-Mu yang besar itu, karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita memuji Tuhan dari nyanyian Bahasa Cinta.
mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita minggu ini, tertulis di kitab Mazmur pasal 119 ayat 33 sampai dengan ayatnya yang ke-40. Marilah kita membaca secara responsoria. Kami ayat ganjil, Bapak Ibu ayat yang genap. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Perlihatkanlah kepada aku ya Tuhan petunjuk ketetapan-ketetapan-Mu. Aku hendak memegang sampai saat terakhir. Ayat 34 Bapak Ibu. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintah-Mu, sebab aku menyukainya. Contohkanlah hatiku kepada peringatan-peringatan-Mu, dan jangan kepada waktu. Lalukanlah mataku daripada melihat hal yang hampa. Hidupkanlah aku dengan jalan-jalan yang kutunjukkan. Teguhkanlah pada kami ini janji yang berlaku bagi orang yang takut kepadamu. Lalukanlah celaku yang menggetarkan aku, karena hukum-hukum-Mu adalah baik. Sesungguhnya aku rindu kepada titah-titah-Mu. Hidupkanlah aku dengan keadilan-Mu. Demikianlah bunyinya. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 144A. Jemaat kami undang berdiri. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, yang maha kuasa dan pengasih, Engkau tidak berkenan melihat kematian orang fasik, tetapi Engkau berkenan kepada pertobatannya agar ia hidup. Oleh karena itu kami datang kepadamu meminta keampunan dosa kami, dan berilah kami kekuatan untuk melawan segala kejahatan, serta bimbinglah kami di jalan yang benar, sehingga kami hidup di dalam kasih Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Untuk menyambut janji Tuhan, kita bernyanyi dari Ku Kagum Hormati akan Kau.
firman tentang pengampunan dosa kita. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dengan darahnya. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita sambut dari Kidung Jemaat nomor 278 ayat 1 dan ayat 3. Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan yang tertulis di kitab Nabi Yesekiel pasal 33 ayatnya yang ke-10 hingga ayatnya yang ke-11. Mari kita membaca secara responsorial. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Dan engkau anak manusia, katakanlah kepada kaum Israel, kamu berkata begini, pelanggaran-pelanggaran kami dan dosa kami sudah tertanggung atas kami, dan karena itu kami hancur. Bagaimana kamu dapat tetap hidup? Ayat 11 jemaat. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik hidup dari dalam lawannya supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu, maka kamu akan mati, hai orang Israel. Demikianlah. Jadi marilah kita bersama memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Bernyanyi Allah kuasa melakukan segala perkara. Semua
kepada kita bersaksi, mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Habib langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Marilah kita dengar kur jemaat. Marilah kita dengarkan warta jemaat pada minggu pagi ini. 1. Kebaktian sekolah minggu. Kebaktian sekolah minggu dilaksanakan di Rawa Baru pada pukul 15
08 WIB. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua, ibadah minggu di Gereja Pondok Kelapa dilaksanakan pada pukul 16.00 WIB. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Ketiga, latihan kor. Latihan kor dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 19.30 WIB di tempat yang sudah ditentukan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Yang keempat, kebaktian rumah tangga. Kebaktian rumah tangga diadakan di rumah keluarga GIB Marpau atau Gereja GPI Oikumene hari Rabu tanggal 13 September 2023 pukul 19.30. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Demikianlah warta jemaat pada minggu pagi ini. Kiranya Tuhan memberkatinya. Amin. Mari kita sambut dari Kidung Jemaat nomor 282 ayat 2 dan ayat ketiga. memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dengan kesederhanaan kami, dengan sukarela dan ikhlas kami memberikannya kepada Tuhan. Kami mohon ya Bapa supaya pujian dan penyembahan kami berbau harum di hadapan Tuhan. Demikian juga saat ini Bapa, kami mau duduk diam mendengarkan suara Tuhan. Kami mau mendengarkan Tuhan melalui firman-Mu yang kudus dan suci. Setelah Tuhan mendengarkan kami memuji, berseru, maka saatnya kami mau mendengarkan Engkau. Bapa, berbicaralah bagi kami semuanya, sebab kami sudah siap untuk mendengarkannya. Dengan firman yang kudus ini Bapa, kiranya Engkau memberikan hati yang baik bagi kami, supaya firman ini dapat bertumbuh dengan baik. Dan bagi hamba-Mu yang Kau pakai bagi kami semuanya, pakailah dia dengan urapan dan hikmat dari Tuhan saja, dan Roh Kudus-Mu yang mengurapinya. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Sembunyikan dia di balik salib-Mu yang kudus, supaya Engkau yang pertama besar dalam hidupnya, dan dia yang semakin kecil di dalam nama Tuhan. Terima kasih, berfirmanlah bagi kami semuanya, sebab kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita buka Alkitab kita yang tertulis di dalam Injil Lukas
Kita buka Injil Lukas pasal 12. Dimulai dari ayat 22 dengan judul Hal Kekhawatiran. Kita kembali membaca firman Tuhan ini dengan bersahut-sahutan. Saya mulai dari ayat 22, jemaat yang dikasihi Tuhan, ayat 23, demikian seterusnya. Kita bersahut-sahutan sampai ayat 34, kita bersama-sama. Saya akan memulai membaca firman Tuhan ini dari ayat 22. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan seharta pada jalan hidupnya? Jadi, jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal lain? Karena bila batu tidak menyimpan dan tidak membunuh, namun aku berkata kepadamu, kalaunya dalam segala kemegahannya pun tidak tercapai dunia itu. Jadi, jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah. Terlebih lagi kamu, hai orang yang kurang percaya. Jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Buatlah segala miliknya, berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tuai, lalu harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dapat merusakkan menginap. Mari bersama-sama. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Puji Tuhan. Tentu saya kembali mengingatkan, yang berbahagia itu adalah yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya di dalam hidupnya tiap hari. Di luar itu kebahagiaan yang semu. Bahagia yang sejati adalah orang yang mau mendengar firman Tuhan, bukan hanya didengar, tapi dilakukan di dalam hidupnya setiap hari. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mungkin ketika kita membaca firman Tuhan ini, iman kita berkata, mana mungkin. Kita baca tadi, burung-burung itu tidak menuai, tidak menabur, tapi mereka makan. Burung itu, saya kan manusia. Tapi kita harus beriman, saudara. Kalau tidak beriman, ini nggak bisa masuk. Karena iman dalam Ibrani 11 ayat 6, mari kita baca Ibrani, kita buka Ibrani.
Ibrani 11. Ibrani 11 ayat 1 kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman adalah merupakan dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kita mengharapkan Yesus memperlengkapi kita, mencukupkan kebutuhan kita. Ya, kita harus punya iman. Kalau tidak punya iman, kita tidak menerima itu. Dan iman itu harus kita buktikan. Kalau kita punya iman yang terbukti, kita percaya. Jadi kita tidak gelisah, tidak khawatir, ya kan? Karena judulnya khawatir. Ya, setiap manusia pasti ada rasa khawatir. Saya juga ada rasa khawatir. Semua ada rasa khawatir. Yang kita lihat di sini yang khawatir siapa? Murid-murid Yesus, kan? Bukan orang Farisi. Tapi Yesus berbicara kepada siapa, saudara? Dalam konteks ini, pada murid. Murid ini berguru sama siapa? Sama Yesus. Yesus guru mengatakan kepada murid-muridnya, jangan khawatir. Berarti ada apa? Muridnya dalam keadaan khawatir, dalam keadaan ragu. Sama dengan kita. Kita murid Yesus, ya, saya murid Yesus. Murid Yesus manusia, iya, saya juga manusia. Berarti ada khawatir. Nah, sebagaimana dalam Alkitab tertulis dari Kejadian sampai kitab Wahyu, ada 365 kali Allah berkata kepada manusia, jangan khawatir, jangan takut. 1 tahun berapa hari juga? Berarti setiap hari Yesus menasihatkan kita, mengingatkan kita, jangan khawatir. Setiap hari. Berarti kita normal sebagai manusia. Tuhan tahu kita manusia, maka setiap hari Dia mengingatkan kita, jangan khawatir. Pagi-pagi bangun tidur kita udah khawatir. Khawatir pekerjaan tidak selesai, khawatir anaknya yang sekolah tawuran, khawatir suaminya marah kalau pekerjaan tidak beres. Banyak yang dikhawatirkan. Tapi ingat, dengan iman Yesus mengatakan kepada telinga kita, jangan khawatir. Murid-murid Yesus adalah paling dekat kepada Yesus. Makanya dia mendengarkan Yesus. Banyak contoh yang diberikan Yesus. Burung gagak, dibuat suatu perumpamaan kepada murid-muridnya, ya, supaya murid-muridnya itu mengerti. Sama seperti orang Padang, ya. Setiap orang Padang merantau, orang tua pasti membekali dengan pesan. Pesan yang paling terkenal dari orang Padang itu adalah adat basandi sarak, sarak basandi kita buluh. Ini dipegang oleh orang Padang. Maka di mana orang Padang berada, dia jarang ada musuh. Maka sering kita katakan Padang ini, Haji menggonggong kapilah beriman. Ya kan nanti orang, lalu kan nanti kita. Iya kan kata orang, tapi lakukan terus pekerjaan kita, itu kan? Jadi nggak mau berbantah, nggak mau debat. Iya-iyakan aja, tapi laksanakan apa yang harus kita kerjakan. Adat basandi sarak, sarak basandi kata bulan.
Jadi di mana mereka pesan dari orang tua? Ini harus diingat bagi orang Padang. Di mana mereka merantau harus menyesuaikan diri dengan penduduk setempat. Yang utama. Dan di mana mereka berada, kebiasaan yang ada di situ harus berdasarkan kitabullah, kitabnya, Al-Qur'annya. Maka di mana ada orang Padang, mereka berusaha untuk membangun musola. Kitabullah. Itu pesan. Dan mudah-mudahan mereka sering berhasil. Dalam perdagangan mereka sering berhasil. Karena ada prinsip. Supaya untuk apa? Mereka harus membangun kebiasaan itu bahasa di kitabullah. Kenapa harus bangun musola? Supaya kekhawatiran mereka itu tidak mendominasi hidupnya. Karena yang bisa mengurangi rasa kekhawatiran manusia hanyalah iman. Hanya iman. Sebanyak apapun duitnya, sebanyak apapun hartanya, pasti mereka itu ada kekhawatiran dan gelisah. Lihat tadi akhir dari pembacaan kita. Di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. Kalau kita punya harta satu, punya rumah satu di Rawabadung ini, kita tinggalkan seminggu, padahal seminggu ini kita ada perlu, pasti kita gelisah di satu tempat ini. Pikiran kita ke rumah terus, gelisah, khawatir. Tapi kalau kita punya iman, kita seminggu juga meninggalkan rumah itu, kita sudah berdoa, kita pasti percaya dan tenang, tidak gelisah bahwa Allah menjaga rumah yang kita tinggalkan itu. Jadi kita tidak terkait dengan harta kita, hati kita tidak terkait dengan harta kita. Kita bisa tenang, bisa tidak gelisah, karena kita punya iman. Ya kan? Tadi kita udah baca di Ibrani 11 ayat 6. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti segala sesuatu. Lanjutkan ke ayat 6, saudara. Ibrani di ayat 6. Ibrani 11 ayat 6. Yuk kita baca lagi. 1, 2, 3. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Luar biasa. Allah memberi upah yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi kalau kita tidak ada iman, tidak mungkin kita berkenan kepada Allah. Sebab jika kita berpaling kepada Allah, Dia harus percaya bahwa Allah ada dan Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ini benar saya buktikan ini. Karena ini adalah surat malua saya. Sama seperti pujian tadi. Sejak pertobatanku kembali padanya, hidupku jadi damai. Jadi bagai batra ya, bagai batra tak berhaluan, terombang-ambing dihempas gelombang. Demikian hidup ini. Setelah ku tinggalkan firman Tuhan, hidup ini kacau kalau meninggalkan firman Tuhan. Saya dulu termasuk orang yang kurang percaya kepada Tuhan. Makanya surat malua saya seperti dari kecil saya tidak percaya kepada Tuhan. Saya kira agama itu membodoh-bodohi manusia supaya manusia baik dulu. Tapi itu
tersesat. Akhirnya Tuhan membuktikan kepada saya, setelah saya selesai tamat dari sarjana, saya sakit, ingatan saya hilang, gak tahu apa-apa dan tidak bisa berbicara. Ternyata karena saya tidak percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dari setelah saya tamat S1, saya terus mencari Tuhan. Saya kembali ke ayat yang diberikan gereja kepada saya. Allah memberikan upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Saya percaya ini. Saya mencari Tuhan. Terus saya ikut kebaktian, ikut gereja. Tuhan itu nyata. Dia memberikan upah kepada saya. Saya tidak pernah menyangka satu kali aku akan menjadi pendeta, gak pernah. Tapi saya diarahkan untuk ke arah yang lebih baik, membawa orang untuk mengenal Tuhan. Kalau di Pondok Kelapa itu saudara, rumah saya gak pernah sepi. Padahal saya baru dikenal. Mereka selalu mengajak saya untuk berdoa. Ayo kita berdoa. Saya baru dikenal. Pada saat sesuatu yang baik mereka terima dari saya, padahal gak ada saya kasih, hanya berdoa saja, hanya firman. Saya sampaikan kepada teman-teman saya, tidak usah terlalu khawatir. Yang penting kita berdoa. Setiap kita berdoa, Tuhan mendengar. Perkara dikabulkan atau tidak, Tuhan lebih tahu. Sama seperti anak kita. Kalau masih SD minta motor, nangis sejadi-jadinya, pasti kita gak kasih. Betul? Gak kasih, karena nanti motor itu akan mencelakai dia. Demikian juga kepada Tuhan. Kita minta sesuatu yang tidak pantas kita terima, nangis sejadi-jadinya, Tuhan tidak kasih. Karena Tuhan lebih tahu kebutuhan kita. Tadi kan katanya, di ayat berapa saudara? Ayat 25. Dan saya mulai dari dunia. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh lebih penting daripada pakaian. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Di sini lebih tegas lagi. Orang takut. Kemarin teman saya, Ibu Ginting, pergi ke Bandung. Dia cerita, sebentar dia telepon ke rumah karena anaknya sekolah. Sudah makan, sudah dijemput, sudah ini, gelisah terus dia di situ. Nah, kalau terjadi sesuatu kepada anaknya, apakah dia menambahkan sehasta? Apakah dia mampu untuk menambahkan sehasta umur anaknya itu? Nah, dengan demikian, segala sesuatu apa yang kita khawatirkan, serahkan kepada Tuhan. Berdoa, Tuhan pasti mendengar. Jadi apa yang kita perlukan, Tuhan sudah lebih dahulu mengetahuinya. Jadi kalau sesuatu sampai sekarang doamu belum dikabulkan oleh Tuhan, Tuhan sudah tahu bahwa yang terbaik bagimu sudah lebih dahulu Allah mengetahuinya. Ada orang Kristen, sekian tahun saya berdoa, rajin ke gereja, berbuat baik, ini sering keluhan bagi jemaat-jemaat Kristen. Tapi Tuhan tidak memperhatikan saya. Tuhan memperhatikan kita.
Kalau Tuhan tidak memperhatikan kita, kita tidak ada sebagaimana pada saat ini di gereja Tuhan. Dalam keadaan sehat, baik. Jadi tetap bersyukur. Jangan gelisah, jangan khawatir. Karena Tuhan tetap peduli akan kehidupan kita. Khawatir, sekali lagi, tidak terlepas dari kehidupan manusia. Yang dekat sekalipun pada Tuhan pasti khawatir. Lihat murid-murid, dekat sekali pada Yesus, tapi tetap khawatir. Yang terus pun berdoa tetap khawatir. Tapi hari ini Tuhan menegaskan kepada kita, karena 365 hari, setiap hari Yesus mengatakan kepada kita, jangan khawatir. Kita percaya supaya kita tetap teguh hati kita, Yesus yang tetap menjaga kita. Jadi bukan berarti kita berserah, pasrah, duduk diam dan tidak melakukan apa-apa. Seperti yang dikatakan, tidak ada lumbung tetapi bisa hidup. Bukan berarti kita dilarang Tuhan untuk menabung, mempersiapkan hari esok. Bukan. Tetap berpikir yang baik. Tetapi jangan sampai lupa berbuat baik karena kita terlalu rajin menabung. Menabung boleh, memikirkan hari esok boleh, tapi jangan sampai lupa. Gaji 3 juta sebulan, kolekte sekali gereja 6.000, 3 kali kan 2.000, 6.000. 6 kali 4 berapa? 24.000 ya. Cuma 24.000 untuk pembangunan jemaat Tuhan. Udah salah. Jadi kalau saudara miskin, kekurangan, tidak salah Tuhan, salahmu sendiri. 3 juta dikasih, kamu kasih cuma 24. Saudara kasih 24. Jangan salahkan Tuhan. Karena dikatakan di sini kan tadi ya, burung tidak punya lumbung. Mereka tidak menabur, tetapi mereka menuai. Ini hanya bahasa. Bahasa yang dipakai untuk mengajarkan kepada kita supaya kita jangan terlalu memikirkan diri sendiri. Saya pernah mengatakan kepada orang, karena setiap gajian dia beli emas, gajinya 5 juta. Setiap gajian dia beli emas 4 juta, sisa 1 juta. 1 juta untuk keperluan hidup suami istri. Udah irit banget ya. Udah irit banget ya. Misalnya dia makan sambal terasi itu setiap hari makan tahu tempe, itu juga kurang ya. 1 juta, karena 4 juta udah diberikan emas. Banyak sekali emas, banyak emas. Makannya tempe. Dia dapat 4 juta, dia gak kerja. Uang yang 4 juta ditabung terus. Ada sampai 10 tahun, penuhlah termos. Karena uang ini diumpetin di termos. Penuh. Sampai Soeharto lengser, mata uang gambar Soeharto masih ada di dalam. Padahal gambar Soeharto sudah ditarik oleh Bank Indonesia. Nah, kalau orang pura-pura sakit kepala, dia berlagak baik, beli bodrek, termos digondol, dibawa semua duitnya. Termosnya itu sudah seminggu, ketemu di pik, udah kosong, udah nggak ada duitnya. Tahu nggak jumlah duitnya di dalam termos itu? 75 juta. Dia nggak pernah berbagi, tangannya begini terus. Hati-hati saudara, buka tangan. Karena kita bersaudara, sesama bersaudara harus saling tolong menolong. Bagaimana kita menolong kalau kita nggak punya uang? Bisa kita menolong dengan bahasa-bahasa saja. Sabarlah. Orang udah sakit perut, udah keras perutnya. Kayak kemarin Bu Adriana, perutnya udah keras banget, tapi rapat sampai jam 10 rapat presbiterian mau sinode tanggal 14 sampai 15. Kita rapat di rumah Ibu Ginting. Karena terlalu jauh ke Rawabadu, mengeras perutnya sampai gelisah, dikasih makan gak selera lagi. Udah aduh sakit perutnya. Orang bilang, sakit ibu ya. Tapi kalau saya yang sudah
100.000. Lumayan beli obat. Dia senang, dia pulang. Itu. Makanya kalau di Facebook dia katakan selamat ulang tahun, semoga sukses, semoga ini, semoga banyak rezeki, banyak uang, tapi nggak dikirim kuenya, dikirim gambar. Langsung ku jawab, untuk apa ini gambar? Gambar kue ulang tahun. Kasihlah kue ulang tahunnya, gambar doang. Iya kan? Selamat ulang tahun, katanya dikirim gambar kue. Buat apa itu gambar? Kirimlah kue yang benar. Kalau untuk mengatakan semoga sukses, semoga ini, tapi pelitnya minta. Nah, orang yang seperti ini sering berbagi, sering menolong, inilah yang dikatakan tidak pernah khawatir dalam hidupnya. Bagaimanapun 300 kali baca ini firman Tuhan, jangan khawatir. Apakah seperti Salomo? Tidak lebih indah dari bunga bakung yang di ladang. Apakah dengan kekhawatiranmu bisa menambahkan sehasta dalam hidupmu? Dibaca 100 kali. Kalau tidak dilakukan, tidak ada kekuatannya. Ini firman ini tidak ada kekuatan kalau kita tidak action. Kita action, saudara. Maka yang terakhir dikatakan di ayatnya yang ke-33, yang ke-33. Nah, ini paling bahaya ini ya. Yang ke ayat 33 ini ya. Juallah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di sorga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, yang tidak dirusakkan nengat. Ini pernah disalahgunakan oleh Mengapi Siboya tahun 90, kalau nggak salah tahun 96. Dikumpulkanlah itu jemaat di Bandung ya. Lalu mereka itu berkumpul beribadah, bertepuk tangan, jual hartanya, jual rumahnya, jual ini, beribadah terus. Ini sesat. Kita harus punya pikiran, punya hikmat. Ya kalau kita jual, tidak ada sumber yang lain, apa yang terjadi? Kita jadi pengemis. Pada akhirnya kita jadi pengemis karena kita sudah tidak punya banda lagi. Kecuali kita jual, tapi kita punya sumber yang lain, punya putaran duit yang bagus, itu bisa. Gak ada sumber, gak ada putaran duit, tapi jual, ya miskin. Itu ayat 33, paling berbahaya. Dulu abang saya ya, pernah gereja di sini. Dia namanya Rodo Nainggolan. Itu pas di atas saya. Dia ini lumayan religius, tetapi mengaplikasikan dia kurang. Suatu kali dia pernah gereja di Siantar. Terus beri yang banyak, kan ya begitu ya. Semakin banyak memberi, ada yang beri cincin semua ya, seperti hipnotis seperti itu ya. Sebelum dia bayar, dia sebenarnya dia mau bayar utang 3 juta karena dia punya utang. Beribadah dulu lah, itu pikiran dia. Ibadahlah dia. Dia gimana ya? Nggak ada pikiran sehat pada waktu itu ya. Utang yang mau dibayarkan ke yang punya duit ditaruh di gereja. Akhirnya dia nggak ada uang, pulang pun nggak ada ongkosnya lagi. Terus dia lapar katanya, dia makan pangsit. Kalau di Siantar itu kan katanya nggak bisa basa-basi, makan lagi, benar-benar dia mau makan. Dia kan makan pangsit, makan lagi, yuk makan. Kalau di Jakarta kan enggak, kan itu kan basa-basi ya. Coba kalau kita ajak makan, yuk makan yuk. Emang dia langsung mau makan sama kita? Enggak kan? Kalau di Siantar katanya mau kayak gitu. Kita ajak dia makan, yuk makan. Kita nggak duduk mama.
mau bayar nggak ada lagi duitnya. Nah itu salah, pemahamannya salah. Ya kan viral itu ya, yaitu pengajaran menghabis si Boya itu ya, pendeta ini ya. Nah ini yang diambil. Kadang-kadang pendeta suka mengambil comot ayat, jangan comot ayat. Ini diambil. Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di sorga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri dan tidak dirusakkan nyana. Dulu ibu saya ada. Kalau saya dulu minta emas, kalau anak gadis dulu kan suka pakai emas, dia bilang gini, otak yang diisi sekolah, ini otak sekolah pintar, itu nasihat dia. Kalau kamu pintar, otakmu ada, pendidikanmu ada, tidak pernah bisa dicuri orang. Dimanapun kamu ada, di situ kamu bisa hidup. Dia pesan pada kamu, pada saya sering berpesan. Karena saya dulu sering minta kalung. Kan anak gadis dulu kan kalau udah tamat SMA suka dikasih kalung ya. Kalung ini sama cincin. Dia nggak punya duit karena dia banyak anak. Tapi benar nasihatnya, otakmu isi, belajar yang bagus, sekolah yang benar. Karena kepintaranmu tidak pernah bisa dicuri oleh pencuri dan tidak pernah busuk kecuali kalau kau udah mati. Itu benar banget, padahal sekolahnya nggak ada. Nggak ada sekolahnya, tapi benar banget. Ada di kampung saya, anaknya semua dapat warisan 1 hektar. Sekarang udah jadi gembel. Nggak sekolah, nggak punya otak. Sekarang jadi gembel, jadi pengemis, miskin. Jadi demikian juga kita yang mengikut Tuhan punya hikmat. Kepada anak-anak juga demikian. Kita ajar mereka supaya punya otak, punya hikmat. Jangan karena membaca Alkitab seperti ini, hari ini habiskan untuk hari ini, besok untuk besok. Ya bisa punya utang banyak kita. Ini kan ayatnya ini kan, bisa loh disalahgunakan ini dengan kekhawatiran ini. Tapi kita pengikut Kristus tidak pernah bisa disesatkan oleh apapun di dunia ini. Ayo kita berikan semuanya. Itu enggak. Harus ada apa? Keseimbangan. Itulah hikmat dari Allah. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Harus kita lakukan untuk mempertahankan hidup kita, untuk memperjuangkan hidup kita. Harus. Karena hidup ini adalah response and challenge, tantangan dan jawaban. Setiap tantangan yang datang harus kita bisa jawab, supaya tantangan itu tidak lebih tinggi dari jawaban kita. Kalau tantangan itu lebih besar dari jawaban kita, kita mati atau hidup? Mati kita. Challenge yang datang kita respon dengan jawaban yang lebih tinggi, yang lebih bagus. Barulah kita hidup sehat lahir batin. Terpujilah Tuhan kita yang sudah memberikan firman-Nya kepada kita. Sekali lagi, jangan khawatir. Jangan khawatir. Karena Tuhan lebih tahu apa yang kita perlukan. Tapi bukan berarti kita pasif dan bodoh. Kita tetap aktif dan menjadi bijaksana. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Engkau Tuhan menjaga kami. Engkau memperhatikan hidup kami. Sebelum kami berpikir untuk keperluan kami, Tuhan sudah melakukannya bagi kami.
Terima kasih kebaikan-Mu, terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita memberikan persembahan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Kita nyanyikan Kirim Jemaat nomor 288 ayat 1 dan 2, kantong persembahan dijalankan. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadiran ya Tuhan, Tuhan Allah kami yang bertata dalam kerajaan surgawi, Tuhan yang kami sebut, kami sapa, dan kami kenal, bahkan kami sembah dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau Tuhan sudah pimpin kami, sertai kami, dan pelihara kami sepanjang minggu itu, sehingga Engkau tibakan kami di rumah-Mu di tempat ini Tuhan, untuk kami boleh beribadah kepada Tuhan. Dan segala pujian yang sudah kami naikkan itu Tuhan, biarlah itu Tuhan menjadi dupa yang harum, yang boleh kami persembahkan kepada Tuhan, untuk menyenangkan hati-Mu Bapa di surga. Terima kasih dan terima kasih Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan, kalau Engkau Tuhan sudah berfirman bagi setiap kami, melalui hamba-Mu, Ibu Pendeta ini Tuhan Yesus. Tanamkanlah di dalam hati dan pikiran kami Tuhan setiap firman yang sudah Engkau teguhkan itu Tuhan, yang mengajarkan kami Tuhan, supaya kami setiap pribadi kami Tuhan tidak akan khawatir, karena kami tahu Engkau yang senantiasa menyertai kami ya Bapa.
Tuhan nyatakanlah itu Tuhan kepada setiap kami, supaya kami Tuhan boleh sungguh-sungguh hanya beriman kepada-Mu saja ya Bapa surga. Sehingga kami Tuhan tetap boleh menjalani kehidupan ini bersama dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sudah kami terima pada hari ini Bapa. Kami juga bersyukur berterima kasih kepada Tuhan atas hamba-Mu yang sudah Engkau pakai dengan luar biasa untuk menyampaikan isi hati-Mu, untuk menerangkan kerinduan-Mu untuk kami lakukan dalam kehidupan kami ya Bapa. Urapi hamba-Mu senantiasa ya Tuhan. Berikan hikmat marifat daripada Engkau senantiasa bagi hamba-Mu Tuhan. Dan berkatilah senantiasa pakai dia dengan luar biasa Bapa. Dimanapun Tuhan hamba-Mu Tuhan boleh memberitakan Injil-Mu. Ada banyak orang yang iman percaya boleh bertumbuh kepada ya Tuhan. Ada banyak orang yang jiwanya Tuhan boleh datang kepada-Mu senantiasa oleh karena pemberitaan daripada hamba-Mu Tuhan Yesus. Berkati sebagai ibu rumah tangga ya Tuhan. Berkati Tuhan sebagai istri. Kau berikan dia hikmat marifat sebagai ibu rumah tangga, sehingga rumah tangga yang menjadi boleh teladan di dalam sekitarnya, bahkan di dalam setiap jemaat ini Tuhan boleh nyata bagi keluarga ibu pendeta kami Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan terkhusus untuk Bapak Edi yang tidak bisa bersama dengan kami pada hari ini Tuhan Yesus. Dimanapun hamba boleh berada Bapak, kami serahkan dia kepada Tuhan, nyatakan kuasa-Mu Bapak. Sertai dia Tuhan, lindungi dia Tuhan, dan bentengi dia Tuhan. Berikan Tuhan kesehatan. Bahkan Tuhan kami berdoa secara khusus Tuhan untuk segala sesuatu, terkhusus pengurusan gereja KBP yang ada di Pondok Kelapa Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu supaya Tuhan boleh berhasil, sehingga Engkau senantiasa dimuliakan di dalam kehidupannya Bapa di surga. Juga kami berdoa Tuhan untuk anak-anak kami Bapa, baik Nina, baik Mazmur Tuhan, nyatakan kuasa-Mu sebagai pemuda dan pemudi tempat ini Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan pakai dengan luar biasa melalui musik yang mereka layani pada saat ini Tuhan. Engkau berkati kehidupannya, Engkau berkati cita-citanya, dan Engkau berkati di dalam apa yang menjadi kerinduannya ya Tuhan Yesus. Terlebih di masa mudanya Tuhan, kami rindu supaya Engkau Tuhan yang memberikan jiwanya masing-masing Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Demikian pemain musik semuanya Tuhan kami serahkan kepada Tuhan, nyatakan kuasa-Mu supaya Engkau Tuhan yang memelihara dari kasih semuanya Bapa, sehingga di dalam pelayanannya ini Tuhan boleh sungguh-sungguh membawa banyak jiwa, banyak orang untuk senantiasa percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Segala program yang ada di gereja tempat ini Tuhan Yesus, baik itu Tuhan pelayanan ibadah sekolah minggu, ibadah rumah tangga, bahkan apapun Tuhan yang sudah dicanangkan, direncanakan untuk dilakukan, biarlah kami semua Tuhan, para hamba-Hamba-Mu yang sudah Engkau tetapkan di tempat ini Tuhan Yesus, mulai dari Bapak, dari Ibu Gembala sidang kami tempat itu Tuhan Yesus, dan juga para hamba-Hamba-Mu Tuhan, para majelis, Bapak pendeta-pendeta yang ada di gereja tempat ini Tuhan. Engkau pakai semuanya Tuhan kami dengan luar biasa, dengan lebih sungguh-sungguh lagi Tuhan, dan berikan kesehatan bagi setiap kami, supaya kami kuat untuk senantiasa melakukan hal-hal yang terbaik untuk kemudahan-Mu saja pada surga. Terima kasih dan terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi setiap jemaat-Mu ya Tuhan, yang sudah hadir pada saat ini Tuhan, nyatakan kuasa-Mu Bapa. Engkau berkati, Engkau tambahkan iman percaya ya Tuhan Yesus. Dan yang tidak bisa hadir pada saat itu Tuhan, kami serahkan kepada ya Tuhan. Apapun yang menjadi alasan mereka ya Tuhan, ketika mereka tidak bisa hadir oleh karena malas ya Bapa, mari Bapa di surga, Engkau tarik mereka kembali, Engkau ingatkan mereka kembali, Engkau nyatakan kuasa-Mu kepada setiap mereka yang malas ya Tuhan, supaya mereka tetap rindu kepada Tuhan, dan minggu-minggu mendatang boleh datang bersama dengan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang setia kami serahkan kepada Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu supaya iman percaya bertumbuh di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Terpujilah nama Bapa kekal selama-lamanya. Kami serahkan seluruh kehidupan dari jemaat-jemaat yang ada di gereja tempat ini Tuhan Yesus. Bapa, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami yang tercinta ini Bapa, yang begitu maju ini Tuhan Yesus. Tuhan nyatakan kuasa-Mu bagi setiap warga negara yang ada di negeri Tuhan Yesus, supaya semuanya Tuhan boleh datang kepada Tuhan,
supaya semuanya Tuhan boleh sungguh-sungguh mengimani bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia Tuhan Yesus. Oleh karena itu Bapa, kami percaya Engkau juga memakai para hamba-hambamu, mulai dari pendeta, para majelis di tiap-tiap gereja yang ada di negeri ini Tuhan Yesus, antar denominasi kau serahkan kepada Tuhan, supaya Engkau pakai dengan luar biasa Bapa. Engkau berikan kesatuan dan persatuan dan menyatu di dalam pemberitaan Injil-Mu Bapa, sehingga berita Injil itu Tuhan boleh disampaikan sampai ke pelosok-pelosok bumi yang ada di negeri ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk pelaku-pelaku pemerintahan di negeri ini Tuhan, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri sampai tingkat yang terbawah. Tuhan nyatakan kuasa pakai mereka dengan luar biasa, pakai mereka dengan lebih sungguh lagi Tuhan. Jauhkan mereka dari gangguan-gangguan kuasa-kuasa duniawi, terjadi kuasa-kuasa korupsi, nepotisme, dan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan Yesus. Pakai mereka dengan sungguh-sungguh untuk membawa banyak jiwa yang sungguh-sungguh mendamaikan manusia yang ada di negeri Tuhan Yesus. Dan Engkau yang memberikan kesejahteraan dan sosial yang lebih baik lagi untuk bangsa dan negara ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Akhirnya kami berdoa ya Tuhan untuk hamba-Mu, terlebih saudara kami Dr. Arta Purnama Borobudur yang saat ini Tuhan belum pulih 100% Tuhan Yesus. Mari Bapa di surga, Engkau nyatakan kuasa Tuhan, Engkau jamah ya Bapa. Kami tahu Engkau Allah yang baik, kami tahu Engkau Allah yang luar biasa, kami tahu Allah yang sudah pernah datang ke dunia ini 2000 tahun yang lalu, menyembuhkan segala sakit penyakit, memanggil orang-orang yang letih dan yang lesu. Oleh karena itu Bapa, kami serahkan kepada Tuhan Ibu Dr. Arta Purnama Bapa, pulihkan dengan 100% kesembuhan di Bapa surga, sehingga kami boleh bersama-sama Tuhan melayani Kau di gereja tempat ini Tuhan, dan kami boleh bersama-sama memuliakan Kau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, ampuni Tuhan segala dosa pelanggaran kami Tuhan, tebuskan dan sucikan setiap hati dan pikiran kami Bapa, sehingga kami layak berdoa kepada Tuhan, dan kami boleh mendengar, menerima setiap jawabannya Bapa surga. Terima kasih Bapa, inilah doa kami yang kami persembahkan kepada Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Kita tiba di penghujung ibadah ini, kita nyanyikan pujian yang Lahir 402 ayat 1, 2, dan 4. Sesat
kita berdoa dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Kita mulai. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah, tetaplah teguh imanmu, jangan khawatir. Tuhan Yesus menolong dan menyertai. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Puji Tuhan, ibadah berjalan dengan baik karena Tuhan Yesus yang memimpin. Mari kita saling bersalaman dan kita masuk ke ruang tamu untuk makan minum bersama dengan saudara-saudara kita di tempat ini.